Selamat datang di channel Rumah Outer. Di kesempatan kali ini gue akan mengulas tentang adanya pemberitaan outer yang sudah memasuki fase appendix 1. Nah, di video sebelumnya kalian sudah bisa cek di YouTube kita bahwa kita sudah mempunyai statement tentang apa itu appendix 1. Kali ini beberapa minggu yang lalu teman-teman perwakilan dari Rumah Outer telah datang ke BKSDA. Perihal apa yang ditanyakan, mari kita simak. Dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari pihak BKSDA, maka kita tidak menampilkan gambar, hanya saja kita akan menampilkan pembicaraan dari pihak BKSDA mengenai bagaimana tata rule pendataan tentang outer atau berang-berang. Mari kita simak, terus tonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jenisnya dipastikan dulu. Karena kita belum tahu nih jenisnya tadi jenis A atau jenis B gitu. Ini jenis A dilindungi, jenis B nya tidak. Kita harus tahu. Nah, yang tahu kan mungkin yang bisa kita minta bantuan ke ahlinya, ke misalnya ke kiper di Bonbin gimana gitu. Itu kalau saya sendiri nggak bisa yakin gitu kalau bentuk fisik atau apa, bisa aja mungkin bisa kelainan atau apa gitu. Memang harus dilihat tadi ya kita melihat tuh memang dari fisik dulu secara visual gitu, lalu mungkin ke persepsi ahlinya gitu. Ini yang betul nih ke sini gitu, misalkan ke jenis yang tidak dilindungi. Nah, kalau yang dia masuk ke tidak dilindungi dan tidak di 106 itu silakan gitu. Itu kan seperti kita lovebird lah, kayak lovebird, burung lovebird kan tidak menjadi masalah juga gitu. Tapi kalau dilindungi nih itu harus diserahkan ke negara. Itu kalau saya lihat di P106 sih ada 3 ya berang-berangnya yang dilindungi. Saya juga belum tahu itu apa itu, karena hanya tulisan, kita harus nyarinya tadi ke Google atau apa. Tapi antara gambar, misalnya punya gambar nih dengan bentuk fisik bapak, misalnya bentuk fisiknya kan nggak tahu, nggak bisa oh ya mungkin tadi kita dengan dokter hewannya atau ini, oh ya betul nih jenis bapak laki-laki misalkan, atau ini gitu misalkan nih kayak ini kan. Itu kita pun yang kerja di sini kan belum memiliki keahlian untuk bisa mengidentifikasi gitu. Jadi nanti mesti ada petugas yang ke rumah gitu ya? Ya, Ibu bikin surat aja lah supaya resminya, surat biasa, surat permohonan ke kepala balai, supaya dilihat ke rumah gitu. Ini kan kita harus identifikasi dulu jenisnya nih, masuk di 106 atau tidak dilindungi. Kalau yang tidak dilindungi itu namanya tidak voluntary, atau ya mau data mau tidak silakan gitu. Jadi tidak ada, nggak data juga nggak apa-apa gitu ya. Ya gitulah. Takutnya gini Pak, kan kalau dari informasi yang kita dapat mah dia masuk apalah itu appendix gitu ya, masuk appendix gitu. Takutnya suatu saat misalkan nih ya kita udah melihara, takutnya suatu saat dia tuh jadi dilindungi gitu. Kita udah terlanjur melihara nih, udah dari kecil, dari pasti bayi ada gitu. Proses transisi Bu, ada masa transisi seperti ini nih yang 106 kan ada masa transisi nih. Kita juga nggak bisa langsung bapak ibu punya atau bapak punya langsung disita, langsung diserahkan ya. Kita juga ada masa sosialisasi lah. Maksudnya gimana? Masa transisi untuk melakukan pendataan lagi dan seterusnya. Ya, maksudnya mencegah ketakutan kita teh gitu Pak. Takutnya teh suatu saat katanya takutnya nanti dia jadi dilindungi, sementara kita kan pasti udah ada proses Bu, ada proses sosialisasi. Maksudnya mencegah itu tuh bisa nggak kita punya gitu data kepemilikannya udah dari dulu gitu maksudnya. Jadi kita meliharanya bukan setelah dilindungi gitu, maksudnya ini dari sebelum dilindungi juga. Kalau ibu mau itu ya tadi salah satu hanya pendataan, kan hanya pendataan saja. Kayak KTP kita pendataan, kamu rumahnya di mana, jenisnya apa. Tapi kalau kita sampai dengan kamu loh warga negara Indonesia misalnya punya KTP-nya, kalau pendataan kan pendataan tuh kayak sensus lah, pendataan gitu ya. Kalau sampai dengan punya ya harus izin penangkaran menurut saya. Itu karena tidak dilindungi mungkin lebih gampang, tapi kalau dilindungi itu silakan satuannya itu kalau ibu mau kepastian lebih jauh, itu kepastian di penangkaran Bu, KTP BAP itu malah lebih aman Bu. Kalau gitu pendataan tuh fungsinya itu mendata saya punya satwa hanya itu, dan
dan data satwa itu nanti menjadi induk penangkaran. Emang diarahkannya ke arah penangkaran juga. Nah, kalian udah nonton kan bagaimana pembicaraan dari perwakilan dari Rumah Otter ke BKSDA tentang adanya simpang siur yang otter yang sudah memasuki fase appendix 1. Cuma yang dijadikan pertanyaan adalah saat ini di semua wilayah BKSDA itu mempunyai peraturan masing-masing. Di mana peraturan tersebut kalian bisa bertanya ke BKSDA di sekitaran kalian, di sekitaran rumah kalian masing-masing. Karena memang pada dasarnya kalau kita tidak menanyakan tentang rule pendataan otter atau berang-berang ke BKSDA, maka kita tidak akan tahu bagaimana perkembangan otter sendiri di Indonesia. Nah, dengan solusi-solusi di komunitas banyak yang mensolusikan membreeding otternya, mengawinkan otternya dengan berbagai metode, baik penangkaran individu, terus dengan sistem besanan atau dari owner satu ke owner satu untuk mengawinkan si otternya dengan sistem besanan. Nah, di sini kalian bisa kasih kesimpulan, bisa menyimpulkan bahwa solusi tersebut masih banyak bisa kita lakukan terhadap otter atau berang-berang jenis cakar kecil. Nah, cukup sampai di sini penjelasan ini, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, serta komen dan share. Bersama kita lestarikan.